Oke, selamat siang ya. Kembali lagi di Intradaily. Hari ini tanggal 8 bulan 7 ya, hari Selasa. Tapi udah luber ya, dari hari Senin udah luber nih, Luber. teman-teman ya. Luber Iya nih. dong. Bahkan udah mau bager nih. Oke, teman-teman, ini langsung saja ya Mas Moses. Ada berita menarik dari kemarin nih. Tapi memang diikuti dengan sentimen pasar yang luar biasa juga. Ya, jadi memang newsnya ini sejalan dengan apa yang ada di pasar. Yaitu emiten laba bidik EBT lewat akuisisi BKBJ bareng investor asing nih Mas. Ya karena si laba ini pengen menjadi salah satu industri yang memang bisa diperhitungkan di Indonesia Mas. Dari bisnis EBT-nya. Nah ini gimana Mas? Karena saya masih ingat banget kata-kata Mas Moses. Ya nanti juga bakal ikut EBT semua kok gitu ya. Karena kan memang lagi rame di EBT gitu. Nah, tapi dari sisi pasar sendiri, menurut Mas Moses kan banyak nih saham yang memang fokus di EBT ya Mas ya, seperti PGO itu geothermal milik pemerintah. Ya. Nah, kita lebih baik ke yang mana nih Mas? Ke swasta atau kita ke PGO aja Mas? Atau ya kita cari yang menguntungkan aja dari sisi pasar gitu kan, market sama fundamental kan jelas beda gitu ya, pasar sama fundamental perusahaan itu beda. Nah, menurut Mas Moses gimana nih Mas pandangan Mas? Kita Iya. Ya. fokus saham-saham EBT swasta yang baru pendatang ini atau kita ke yang memang fundamental secara fundamentalnya sudah oke. Oke, terima kasih Mas Moses. Silakan Mas. Oke, thank you. Congratulations ya teman-teman ya udah luber semua ya. Kita dari awal ya kita rekom tuh dari 180-an ya. Under Ya, betul Mas. 200 gitu ya. 180-an terlagi beggar nih. Mantap ya kan. Nah, tadi pertanyaan dari Om Budi, sebenarnya kan tergantung gitu, kitanya ini mau menghasilkan cuannya dari market atau dari bisnis realnya gitu kan. Nah, tolong teman-teman tuh diperhatikan kalau beda nih bisnis real, bisnis saham ya bisnis saham gitu ya. Jadi kalau di saham ya kita lihat dulu nih ininya. Kalau memang kita tujuannya itu adalah untuk mendapatkan cuan dari saham, artinya kita lihat kondisi marketnya gitu ya. Kalau kita misalkan memang mau tujuannya itu adalah misalkan investasi langsung ke foreign direct investment gitu ya, langsung ke bisnisnya di lapangan gitu, ya berarti kita ke sana gitu. Nah, itu teman-teman tuh harus bedakan tuh ya, itu dua hal yang berbeda. Ada hubungannya tapi bukan korelasi positif. Nah, makanya ini juga sekalian tips nih buat teman-teman, begitu ada news seperti ini ya. Begitu ada news, itu langsung kita lihat dulu ini ya, kondisi marketnya gitu. Kita lihat ya. Kita buka iTrade. Nah, kita lihat kondisi laba. Ini udah saya buka laba. Nah, artinya sebelumnya kemarin itu kan dia sebelum ada news ini yang diakuisisi sama perusahaan Hong Kong ya. Mereka masuk lagi ke apa Rich Step International Limited, ini perusahaan dari Hong Kong. Ini perusahaan apa yang aktif di bidang investasi, konstruksi dan konstruksi-konstruksi untuk EBT khususnya ya. Nah, mereka kan nyari partner nih. Nah, sebelumnya kan udah ada news tuh di ini ya pertengahan di awal Juli atau pertengahan Juni. Nah, tinggal kita lihat. Nah, kita lihat kondisi marketnya gimana. Karena kita retail ini nih kita tuh selalu terakhir dapat infonya gitu. Pasti terakhir dapat infonya. Jadi kalau kita hanya berdasarkan info doang yang udah ada di market itu pasti akan ketinggalan. Makanya begitu ada news ataupun rumor ataupun segala macam itu kita langsung konfirmasi aja ke market. Marketnya gimana gitu. Nah, kalau kita lihat nih market laba kan dari awal tuh udah ada akumulasi bandarnya di sini kan. Kita lihat ML3-nya, kemudian ML2-nya gitu ya. Nah, di sini kita udah langsung berpikir tuh, oh berarti ada sesuatu nih. Kenapa bandar, waktu di masterclass kan kita bilang, bandar itu nggak mungkin mengakumulasi barang kalau dia nggak ada tujuan. Belum ada sesuatu itu nggak, mereka nggak akan lakukan itu gitu. Pasti mereka udah dapat infonya nih. Dan mereka tuh akan dapat info lebih dulu, jauh lebih dulu. Nah, kita retail ini kan dapat terakhir. Nah, kalau kita lihat ada akumulasi bandar yang seperti ini, kita kan mikir, ini ada sesuatu nih. Ya udah kita ikut akum. Nanti setelah perjalanan kan akan keluar newsnya seperti ini gitu kan. Nah, gitu. Nah, kalau kita lihat nih, sekarang dia baru baru mulai bahkan. Kalau kita lihat di weekly-nya itu baru mulai kejedot Bollingernya akhir bahwasanya ini ya
sinyal bagus gitu. Kalau misalkan kejedot itu Bollinger, artinya dia udah trending up gitu ya di weekly gitu. Nah, kalau kita lihat ya, kalau kita lihat misalkan dia kita combine dengan monthly, kita lihat, jadi kita bisa ngelihat dengan MLY ini kita combine sama monthly seberapa jauh sebenarnya dia udah bergerak gitu. Nah, kalau kita lihat juga di monthly, dia baru mulai nih, baru mulai. Jadi ini juga jadi patokan di kita. Oh, ternyata dia baru mulai di weekly juga baru dia kejedot. Artinya perjalanannya ini masih panjang nih. Apalagi dia di newsnya juga kan ada akuisisi, ada EBT segala macam yang menarik gitu di market ya. Jadi bisa ikutin terus nih, gitu. Jadi di sini kita bisa lihat dia seberapa lama, udah berapa lama sih sebenarnya bandar-bandar itu baru bermain di saham ini gitu kan. Kita bisa nilai dari tools ini nih gitu. Wah, bisa ke 600 sih. Bisa pernah ke 1000 itu ya, Om ya? Iya, dia pernah mendekati 1.000 ya, Wah, udah ke 1000 ya. mendekati 1.000. Nah, kita nggak tahu dia sampai mana kita nggak perlu tahu. Ya misalkan kalau dibawa ke 5.000 masa nggak mau gitu kan? Atau hanya cuma dibawa ke misalkan ke 400 doang atau hari ini langsung anjlok ya kita nggak pernah tahu gitu kan. Makanya kita ngambil, again kita bilang ke teman-teman itu kita ngambil jalur humble di market. Mau dibawa sampai berapa itu syukurin gitu ya. Kita sabarin. Selama dia on track ya udah kita hold posisi gitu kan. Selama kalau dia udah muter gitu, udah nggak ada lagi ya udah kita juga keluar, kita ambil yang lain gitu. Itu paling Om. Ini masih on track ya, masih akumulasi. Kalau dibanting lagi bisa kita masuk lagi. Di 270, 300 lah ya, 300 di psikologi numbernya gitu ya, 300. Sampai kalau kita lihat di ML2-nya ini, dia di ML2 hourly ya, di 270 gitu. 308 Horly, Mas. Ya, hourly 308, daily 270. Berarti range dari 308 sampai 270 ini adalah ketika dibanting ke sana gitu ya. Itu bisa kita ngambil. Oh, Atau gampangnya nih buat teman-teman itu adalah tanpa harus melihat ML2. Kalau saya nih ya, ketika gue lihat dia eye trade-nya bagus, daily weekly bagus gitu ya. Mana tadi yang daily weekly bagus. Ketika dia merah-merah, udah aku ambil. Apalagi kalau dikasih merah 3%, 5%, 7% gitu. Makanya setiap kali dikasih merah, kita ambil gitu. Ya dikit-dikit aja gitu. Dan selama on track kita hold. Gitu. oke. Oke, ini Om. Sip, laba udah jelas banget ya. Jelas banget, clear banget. Ya, kita nggak bisa berharap. Jangan terlalu berharap banyak ya, karena market itu kan nggak ada yang tahu. Tapi kita bisa kawal. Siapa tahu ke atas 1000 ya, atau siapa tahu dibanting lagi ke bawah, ya kita tinggal ikuti aja, pantau aja ya. Yang Betul. penting cuan, TP nggak usah bingung ya. Pusingnya pusing TP gitu. Karena pusingnya pusing cuan. Oke, sip. Mas, ini ada yang bertanya, Mas. PTMP masih oke kah, Om? Coba kita lihat ya. PTMP harusnya masih. Cuman PTMP nggak bandarnya itu sangat hati-hati kalau kita lihat ya dia nggak mau lagi apa menghalangi pergerakan market ke atas nih gitu kan. Nah, kalau kita lihat dia masih on track, masih akumulasi juga masih bagus lihat nih. ML3-nya dia masih hijau terus, ML2-nya juga masih ini ya, masih ke atas. Di weekly juga baru mulai mulai banget gitu ya, masih akumulasi ML2-nya juga masih ke atas, masih on track. Ini harusnya kan kemarin itu setiap kali dia naik ke 120-an gitu ya, dia bandarnya kayaknya menghalangi pergerakannya, mungkin takut disuspend gitu ya. Nanti disuspend bandar terus PTMR-nya juga disuspend. Bandarnya nanti bingung mau ngapain gitu kan. Makanya mereka maintain di sini gitu. Ya masih on track lah. Masih oke kok. Masih on track. Masih, oh, like. Stop loss-nya di berapa tuh, Om? Stop lossnya kita lihat di ini nilai dari Bollinger-nya inilah Bollinger dari Hourly-nya. Berarti dia di 107. Bukan stop loss sih ya, stop SL lah, SL. Tapi kita biasanya nggak pakai apa namanya sistem yang kayak gitu ya, karena kita ngikutin kita dynamic gitu ya. Kecuali kalau trading
ya lu pakai stop loss gitu. Kalau kita ini enggak, selama kita dia on track itu adalah kita nggak pakai stop loss. Makanya jangan beli ketika hijau. Kebiasaan retail-retail itu kan gitu kan, hijau pada apa namanya pada mau beli FOMO, ya. FOMO. Aneh gitu, maksudnya teman-teman tuh harus harus mulai mengubah mindsetnya gitu. Ketika merah-merah lah kita belanja, jangan ketika hijau, jangan ikutin orang-orang yang trading. Makanya tadi fundamental itu kan ada tiga ya, fundamental market, fundamental emiten, fundamental diri pribadi. Kalau orang itu memang trading, ya mereka akan melakukan itu karena mereka satu dua tik nanti keluar. Nah kita dan kita yang kita propose juga nih sama teman-teman nih biar bener nih mainnya nih gitu ya. Jangan ikut-ikutin yang kayak kayak gitu ya. Justru pas merah, eye trade bagus, dibanting-banting udah masuk, sabarin itu. Kalau misalkan kemarin itu ada yang beli 126, 125 nih ketar-ketar nih kayak gini ya karena dia udah di atas juga. Nah, itu kesalahan retail tuh biasanya gitu. Udah apa namanya, udah belinya ijo pas rally, nggak tahu lagi di mana posisi belinya, nggak punya tools gitu kan. Kemudian ketika dibanting dia galau. Malah harusnya dibanting harusnya Nambah. beli lagi. Ini jadi galau cut loss. Ya cut loss mulut lah. Jadi cut loss terus sampai habis modal gitu kan. Kayak gitu kan biasanya retail-retail ini kan. Nah, itu yang mau kita bantu nih teman-teman tuh jangan kayak gitu. Jadi kita mainnya itu benar-benar main kayak kayak bandar, kita ngikutin bandar, kita ngikutin market big money-nya lah, market maker-nya gitu. Oke, sip. Jadi kalau misalkan ditanya stop loss itu, kalau di kita berarti stop loss kan berarti kapan lu exit gitu ya. Ya, Exit itu adalah ketika dia ini lagi soalnya apa bengkok ya Mas. bengkok. Nah, tapi kalau model-model kayak gini, ini lihat ya, lihat daily-nya ya. Baca nih, ML2 daily di 125, ML2 weekly di 97. Nah, kayak gini berarti kita baru beli kalau dia kembali lagi di atas 125 atau dibanting lebih dari 3 atau 5% baru ngambil. Kalau diam-diam kayak gini jangan ambil dulu bagi yang baru masuk ya. Kalau kita yang udah masuk di 80-an gitu ya, ya kita udah anteng banget nih. Nah, gitu. Jadi, teman-teman tuh harus tahu posisi masing-masing. Gitu. Jangan misalkan beli PTMP ya gue udah beli dari 80 ya gue enak aja bilang lu beli. Ya lu baru masuk di 115 ya lu harus tahu dong gimana posisi lo masuk gitu kan. Karena PTMP ini kalau dia lagi dibanting lagi ke 97 itu masih on track. Nah, lu mau nggak nanti baru masuk di 115 dibanting ke 97, lu masih tenang nggak hidupnya gitu kan? Masih enak nggak perasaannya kayak gitu loh. Karena di weekly dia 97 juga masih on track hitungannya gitu loh. Jadi diperhatikan ya angka-angka statistiknya itu ya. Oke, Mas. Satu lagi, Mas. Ini ada dari Bu Eni Toba, Mas. Coba kita lihat Toba ya. Toba ini juga karena udah suspend, jadi bandarnya itu udah sangat hati-hati gitu. Nah, kalau kita lihat ya, masih on track. Kenapa? Weekly juga masih oke, tapi memang udah dia beggar ya. Udah 400 ke 900-an, udah hampir 1000, udah beggar. Biasanya kalau saham-saham yang liquid, very liquid kayak Toba ini, biasanya kalau udah beggar dia akan melakukan pergantian bandar pemain atau dia akan melakukan retracement dulu, apalagi kalau dia udah suspend malah gitu kan. Nah, jadi kita ini kalau ngambil posisi kayak gini, berarti kita ngambil kan di 770 nih. Nah, berarti ketika dia dibanting, baru kita ngambil. Jangan pas kayak gini. Dan lihat nih, Bollingernya kan mau mengkerucut nih. Jadi Bollinger ini mau ditarik dulu nanti mereka di tengah entah nanti di 800 kali. Gitu. Karena dia kenaikannya juga udah beggar. Jadi kalau baru mau masuk masih oke sih gitu kan. Apalagi kalau kita lihat bulanannya ya. Hampir mirip kayak Pegeo ya ini sahamnya. Iya, tapi lebih bagus Toba. Toba. Nah, kalau kita lihat nih, monthly-nya nih, dia kan baru nih, baru 2 bulan ya.
baru 2 bulan, berarti ya masih ada dan masih ini nih momentum bulanannya juga masih oke. Ya ini sebenarnya tinggal masih on track, tinggal dijagain sama bandarnya aja karena udah suspend dan udah naik beggar. Ya, kalau kayak gini kita sebenarnya kalau kayak gini nih kalau dia mau kencang lagi naik itu adalah nunggu Bollingernya dulu di dijedot yang daily-nya ini gitu. Nah, sementara ini mungkin dia bukan mungkin probabilitasnya itu adalah dari pengalaman kita ya ngamatin market itu kalau posisinya seperti ini dia akan satu s dulu nih nanti terus dia mungkin di sekitar 800 sampai 850 ini gitu. Tapi overall masih on track. On track itu kita lihat dari ini ya, daily sama weekly-nya. Kayak gitu dan Bollingernya juga kita lihat. Masih on track, masih bisa di hold. Kalau dia dikasih merah-merah 3 apalagi kalau 5-7% kesempatan masuk tuh. Gitu. Om. Oh, sip, mantap. Masih whole lah ya, masih on track. Iya, masih on track semua. Oke, oke sip. Dari Mas Oke, Moses ada lagi Mas tambahan Mas? Atau udah ada yang sih. lagi Eh, dipantau? itu aja yang saya mantau yang IPO gitu kan tadi ASPR. Cuman ya karena baru IPO cuman dikit-dikit aja lah gitu kalau misalkan ada waktu. Kalau enggak juga yang sebelum-sebelumnya juga kan ini kan masih on track semua tuh. Jadi Sip, sip. santailah laba, PTMP gitu kan, laba dia naik terus. Tinggal ya kalau misalkan teman-teman tuh kalau misalkan ada waktu itu harus ngeriset. Cara ngerisetnya udah kita bahas waktu di ini ya. Boleh dicek di video sebelumnya. Oke, sip. Oke Mas Oke. Moses, thank you Mas untuk intraday hari ini ya. Sampai ketemu lagi besok Mas di hari Rabu. Ya mudah CDIA kapan sih mulai besok ya? Besok besok tanggal 9. Wah, rame tuh ya. Kita lihat market nih. Ya nggak Bakal rame rame. juga soalnya pasti dia langsung arah kan, arah Belok ya. puluhan juta lot mungkin. Transaksinya belum kelihatan Mas Jadi ya. nggak bisa ngapa-ngapain. Ya mungkin nanti sampai arah 1.000 dulu kali dia. Mas. 1.000 Arah kali mungkin nggak? mungkin sampai arah dulu kali. Arah kan 190 tuh. 190 kali 2 berarti 380. Berarti 300 sampai 400 lah mungkin nanti baru dia ada kebuka gitu. Karena biasanya itu bandar-bandar atau smart money itu ketika mereka udah beggar itu mereka udah harus realisasikan mereka punya profit biasanya. Oke, sip Cuman ya. biasanya kan ditangkap sama bandar lain biasanya kan. Makanya Hmm. perhatikan aja. Dulu kayak di CAI lah dulu mirip banget tuh. Kayaknya mungkin nanti ini kayak di CAI juga. Kita lihatlah. Oke, sip. Oke, Oke, Mas Moses. Thank you ya, Mas ya. Sehat thank selalu, you. Mas. Ya, salam cuan Jos Sampai Gandos. ketemu. Yo.